Oke, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi untuk pelajaran matematika wajib kelas 10. Sudah pada kenal kan? Sudahlah, sudah pertemuan keberapa kok. Sudah sering juga kan kita tetap buka melalui video call. Enggak. Buat yang sudah, yang belum berarti. Bagi kalian yang belum menyetor untuk tugas T2 seperti yang saya telah sampaikan di classroom, kalian dapat menyetornya nanti besok-besok kapan-kapan, tidak masalah. Entah saya yang menghubungi kalian atau kalian nanti yang mengingatkan kepada saya, karena saya juga kadang lupa-lupa. Buat yang sudah saya video call, otomatis nilai kalian sudah masuk. Yang belum, berarti kalian harus mempersiapkan diri, karena untuk tugas T2 ini bukan bagaimana caranya kalian mengerjakan 4 nomor pada tugas T2, tapi pemahaman kalian yang saya mau lihat. Kalian memahami ndak? Kalian bisa ndak mengerjakan itu? Bukan kamu harus menyelesaikan tugas T2 dengan sampai selesai, tapi kamu cuman menulisnya saja. Nah, pada video call yang sudah saya lakukan dengan beberapa teman kalian, saya mendapatkan bahwa ternyata kalian itu masih ada yang tidak mencatat ya untuk materi yang saya berikan. Di awal pertemuan saya sudah sampaikan kalau buku yang harus kalian sediakan itu 2 jenis, yaitu catatan dan buku tugas, di mana 2 buku ini itu memiliki fungsi masing-masing. Untuk buku catatan, itu adalah tempat kalian mencatat setiap materi yang saya berikan pada GC. Coba kalian perhatikan GC kalian. Setiap pertemuan di situ saya selalu menuliskan KBM beserta tanggalnya. Ada materi di dalamnya, kadang juga ada tugas. Jadi nanti di akhir semester saat saya meminta kalian mengumpulkan setiap buku catatan dan buku tugas kalian, saya akan mencocokkan catatan kalian dengan materi yang sudah saya post pada GC. Jadi saat kamu mencatat, pastikan kamu menulis tanggalnya, karena di situ ada kan tanggal pertemuan kita, materinya ada, tugasnya ada. Catatan nanti adalah sebagai, bisa dibilang sebagai karcis kalian untuk mengikuti ujian semester ganjil. Jadi kalau catatanmu tidak lengkap atau kamu sama sekali tidak mencatat, maka kamu tidak akan diizinkan untuk mengikuti ujian. Sekalipun kamu ngerjakan, nanti saya tidak akan mengambil nilaimu, karena kita sudah sepakat di awal bahwa catatan harus ada. Itu sebagai salah satu bukti bahwa kamu memang mengikuti pelajaran saya. Jadi bukan cuma mengisi absen dan mengirim tugas. Selanjutnya, ingat ya, saya tidak percaya dengan tugas yang kalian kirimkan ke GC. Saya tidak tahu tugas-tugas itu muncul dari mana. Jadi saya lebih percaya dengan ketika saya video call kalian menjelaskan tugasnya. Dengan begitu saya bisa tahu, oh ternyata pemahamanmu itu sampai sini. Oh ternyata kamu itu cuma pahamnya ini. Oh ternyata kamu itu meminta tolong temanmu untuk menjelaskan. Oh ternyata kamu itu ini dan itu. Jadi dengan begitu saya bisa tahu. Oke, untuk pertemuan hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang, tidak sedikit sih sampai akhir. Saya akan menjelaskan fungsi nilai mutlak dan grafiknya sesuai materi yang sudah saya post pada classroom kalian. Silakan kalian buka, mau kalian download dan
ngeprint terserah. Yang pasti materi ini harus ada pada catatan kalian. Karena dengan menulis setidaknya ada yang nyempil biar sedikit. Itu manfaat dari menulis. Beda dengan kalian hanya membaca. Fungsi nilai mutlak dan grafiknya. Kita sudah mempelajari tentang nilai mutlak, yang mana dapat dikatakan juga sebagai modulus atau jarak. Nah, fungsi nilai mutlak fx sama dengan mutlak x juga didefinisikan sebagai fx sama dengan mutlak x. Ini ada dua kemungkinan jawaban ya. Ketika dia bernilai positif dan ketika dia bernilai negatif. Saat dia bernilai positif, maka keluarnya menjadi x. Itu jika x-nya lebih dari 0. Ingat simbol dari atau penulisan dari positif ini. Oke, x lebih dari 0 itu artinya bernilai positif. Jadi ketika di dalam mutlak ini x-nya bernilai positif, maka langsung keluar x. Saat nilai di dalam mutlak ini bernilai negatif atau kurang dari 0, maka saat dia keluar dari tanda mutlak itu menjadi min x. Sudah kan dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Fungsi nilai mutlak memiliki daerah asal himpunan bilangan real. Fungsi nilai mutlak memiliki daerah asal bilangan real. Yang mana itu? Ini loh yang di dalam tanda mutlak, nilai x yang berada di dalam tanda mutlak, itulah daerah asalnya. Jadi setiap nilai di dalam tanda mutlak ini bebas, mau dia bernilai positif, mau dia bernilai negatif, terserah. Karena di situ dikatakan fungsi nilai mutlak memiliki daerah asal himpunan bilangan real dan daerah hasilnya adalah himpunan bilangan real positif. Yang mana daerah hasilnya? Ini loh hasilnya. Ketika dia keluar dari tanda mutlak, itu akan memiliki himpunan bilangan real positif. Artinya nanti ketika nilainya keluar dari tanda mutlak, pasti akan menghasilkan nilai positif. Untuk menggambar grafik fungsi nilai mutlak, kita harus mengubah bentuk aturan fungsi nilai mutlak tersebut, sehingga diperoleh suatu fungsi dengan banyak persamaan. Kemudian kita selesaikan masing-masing persamaan tersebut sesuai aturan yang berlaku. Jadi kita lihat contoh soal. Buat yang sudah ngeprint ini atau yang sudah melihat-lihat modul yang sudah saya kirim, di sini saya memberikan dua contoh soal. Yang pertama, sketsakan grafik fungsi fx sama dengan mutlak x. Oke, kita akan coba menggambarkan grafik fungsi dari fx itu sama dengan mutlak x. Kita kembali ke definisi dulu. Definisi dari nilai mutlak sendiri. Fx sama dengan mutlak x. Berarti ini kalau dibuka mutlaknya, ketika x-nya bernilai positif, maka keluar menjadi x positif. Ketika x-nya dibuka untuk x yang negatif atau x kurang dari 0, maka akan menjadi min x. Artinya untuk nilai x lebih dari 0, maka kita harus menggambar grafik dari persamaan y sama dengan x. Artinya untuk x lebih dari 0, maka kita harus menggambar grafik dari persamaan y sama dengan x. Jadi ini kan ada dua. Nih, jadi kita ambil dulu yang gini. Yang pertama kita gambarkan yang ini. Wow, ini warna putih ya. Maafkan ya kalau tulisannya agak bengkok-bengkok, miring-miring. Namanya juga bukan di papan tulis, kesian. Nah, yang pertama yang ini dulu, untuk x lebih dari sama dengan 0. X lebih dari sama dengan 0 itu artinya ketika kamu menggambarkan pada bidang kartesius, kita mengambil x yang daerahnya sebelah kanan atau yang positif, di tengah-tengah sini 0. Oke. Karena fungsinya fx sama dengan mutlak x, berarti
itu sama saja dengan Y sama dengan X. Karena ketika mutlaknya kita keluarkan, untuk yang daerah positif persamaannya yang kita pakai adalah yang betul nih. Ini yang seperti soal nomor 4 yang kemarin. Jadi ketika mutlaknya dikeluarkan, karena kita mengambil untuk X lebih dari 0, maka persamaan X yang kita pakai. Sehingga ketika kita mensubstitusikan setiap nilai X-nya, di sini ada 0,5. Ingat 0,5 itu berarti 1/2 ya. Ini bukan 5 tapi 0,5. Terus di sini ada angka 1. Jadi ketika kamu memasukkan untuk X sama dengan 1/2, maka Y-nya itu sama dengan 1/2 juga. Terus ketika kamu memasukkan X sama dengan 1, maka Y-nya akan menjadi 1 juga. Oke, coba kita lihat ya kan. Jadi ketika Y-nya itu paling atas dulu, ketika X-nya itu 0, berarti Y-nya juga 0. Jadi ketika X-nya 0, Y-nya kita dapatkan 0. Maka titiknya di sini kan mulainya lanjut ketika X-nya 0,5 atau 1/2, kamu hubungkan ini sumbu X, ini sumbu Y. Oh, ternyata titiknya di sini. Nanti kalau kamu menggambarnya pakai buku kotak-kotak lebih bagus. Terus kalau X-nya 1, Y-nya 1 juga. Ketika titik ini kamu hubungkan berada pada satu garis seperti ini. Itu untuk X lebih dari 0. Sekarang kita akan gambarkan untuk X yang kurang dari 0. Kan ada 2 kan tadi. Kalau dibuka nilai mutlaknya ada 2, ada yang bernilai positif, ada yang bernilai negatif. Karena kita tidak tahu nilai X-nya itu di dalamnya apakah dia positif atau negatif. Oke, sekarang kita mau menggambarkan untuk nilai X kurang dari 0. Tapi persamaan ini, untuk gambar yang ini kita tetap simpan. Sekarang kita mau mencoba menggambarkan untuk X kurang dari 0. Oke, untuk X yang kurang dari 0, nih, untuk X kurang dari 0, persamaan nilai mutlaknya ketika kita membukanya maka yang dipakai adalah Y sama dengan min X. Y sama dengan min X. Kenapa min X yang dipakai? Karena tadi yang berdasarkan dari definisi nilai mutlak. Jadi ketika suatu mutlak ini dibuka, ini ada yang dia bernilai negatif, itu ketika X-nya lebih dari 0, dan akan menjadi min X ketika X-nya kurang dari 0. Gambar di atas itu kan yang kita pakai ketika X-nya lebih dari sama dengan 0. Sudah kita gambarkan. Sekarang kita mau mencari yang daerah X kurang dari 0. Nah, karena X kurang dari 0, maka persamaan mutlaknya saat tanda mutlaknya dibuka, yang kita pakai adalah min X. Kalau yang tadi X lebih dari 0, ketika tanda mutlaknya kita buka, maka yang dipakai adalah X. Kok bisa jadi Y? Ingat, Fx itu sama dengan Y. Jadi bukan Fx lagi yang kita pakai, bagusnya kita pakai Y saja supaya nanti kita saat memasukkan pada bidang kartesius kita tahu mana titiknya X, mana titiknya Y. Lanjut, karena Y sama dengan min X yang kita pakai,
Maka sama seperti tadi, yang diambil ini daerah sebelah kirinya ya. Yang gambar ini, nah, yang gambar ini, oke, itu yang tadi, yang kita hitung di awal, gambar yang di atas. Jadi nanti kita gabungkan gambarnya. Sekarang kita mau menghitung yang daerah X kurang dari 0. Kita ambil, di sini ada min 1 dengan min 2. Kita coba masukkan ketika X-nya sama dengan min 1. Dapat berapakah Y-nya? Berarti Y sama dengan min dalam kurung min 1. Min ketemu min menjadi positif 1. Berarti ketika X-nya itu min 1, kita tarik garis ke atas, ternyata Y-nya itu 1. Berarti titiknya di sini ya. Terus ketika X-nya itu min 2, dengan cara yang sama berarti Y-nya sama dengan min dalam kurung min 2. Min ketemu min menghasilkan positif, sehingga min 2 ini akan berpasangan dengan Y sama dengan 2. Cara yang sama lagi, tinggal kita tarik garis, hubungkan titiknya. Sehingga untuk persamaan fx sama dengan mutlak x, kita dapatkan grafik atau sketsa gambarnya seperti ini. Nah, dari sini coba kita perhatikan, oh ternyata aku makin cinta. Sik. Ternyata grafik nilai mutlak ini, karena dia ada dua bagian, ada yang positif dengan ada yang negatif atau kurang dari, ya kan? Ada yang lebih dari dengan kurang dari, dia akan membentuk kayak huruf V gitu nah. Huruf V. Membentuk huruf V kan? Oke. Ini yang untuk daerah lebih dari 0, ini yang daerah kurang dari 0. Nah, yang di sininya, yang ujung di bawahnya ini, itu kan 0. 0 kan? Mulainya dari 0 kan? Apakah dia akan selalu mulai dari 0? Yang ujungnya sini apakah akan selalu mulai dari 0? Nanti kita lihat pada contoh berikutnya. Dan apakah grafik mutlak ini selalu membentuk huruf V? Ayo kita lihat di contoh selanjutnya. Untuk contoh 2, sketsakan grafik fungsi fx sama dengan mutlak x dikurang 5. Nah, kalau yang tadi sketsakan grafik dari fx maaf ya, namanya juga pemula. Fx sama dengan mutlak x. Nah, jadi di dalam tanda mutlak ini cuman x aja. Sekarang contoh yang kedua, sketsakan grafik fungsi fx sama dengan mutlak x dikurang 5. Wow, lebih bagus nih. Ada angkanya selain x. Oke, dengan cara yang sama, kita definisikan dulu fungsi fx sama dengan mutlak x. Langkah kerjanya seperti yang sudah kalian kerjakan pada soal nomor 4. Kita buka untuk tanda mutlaknya. Jadi ketika kamu membuka tanda mutlaknya, karena di dalamnya ini masih mengandung variabel x, berbeda dengan ketika di dalam mutlaknya ini langsung angka ya. Berarti ketika dia angka keluar langsung, kalau dia positif menjadi positif, kalau dia negatif tetap menjadi positif. Karena ini masih ada variabel x-nya, berarti kita buka harus berdasarkan definisi. Kalau x-nya itu lebih dari 5, dapat dari mana lagi ini? Ingat kan kemarin saya sudah jelaskan dapat dari mana ini x lebih dari 5. X lebih dari 5 yang berdasarkan definisi ini, nah,
ini X, ini jika X-nya lebih dari 0. Jadi kalau di dalam tanda mutlak ini X, maka di sini juga X. Jadi kalau di dalam tanda mutlaknya ini bukan X saja, berarti di sini akan mengikuti. Karena di dalam tanda mutlaknya ini X dikurang 5, berarti X dikurang 5 lebih dari sama dengan 0. Maka X lebih dari sama dengan 5. Dari situ ya munculnya X lebih dari sama dengan 5. Kalau kamu sudah mendapatkan X lebih dari sama dengan 5, maka di bawahnya tinggal ngikut X kurang dari 5. Cuman beda tanda, ini lebih dari, ini kurang dari. Nah, sama seperti yang ini definisinya. Jadi yang di atas itu X untuk bernilai positif, yang di bawah X yang bernilai negatif. Jadi yang di atas tinggal ngikutin, kalau di dalam tanda mutlak itu X, berarti X. Yang di bawah tetap tulis X-nya tapi ditambahin min. Nah, kalau yang ini kenapa dia berubah, Bu? Karena X-nya itu kan yang di dalam tanda mutlak ini yang sebagai X ya. Ini sebagai X. Yang di dalam tanda mutlak itu kan X dikurang 5, berarti min dalam kurung X dikurang 5. Terus minnya kita kali masuk, menjadi min X ditambah 5. Dari situlah munculnya min X ditambah 5. Selanjutnya kita cari untuk X lebih dari sama dengan 5. Yang atas dulu. Untuk X lebih dari sama dengan 5, kita gambarkan grafik dari persamaan Y sama dengan X dikurang 5. Tahu kan kenapa yang dipakai X dikurang 5? Ya, karena interval X yang kita akan pakai itu X lebih dari sama dengan 5. Ketika lebih dari sama dengan 5, maka ini kan yang dipakai. Oke, untuk Y sama dengan X dikurang 5. Perhatikan nilai X-nya. Nilai X-nya ini karena Y sama dengan X dikurang 5. Oke, kita masukkan setiap nilai X. Sebelumnya coba perhatikan, kalau di sini yang di atas tadi ketika fx sama dengan mutlak X, itu kan kita dapatkan X lebih dari sama dengan 0, ya kan? X lebih dari sama dengan 0 dan X kurang dari 0. Jadi ketika kita buat X-nya ini sama dengan 0, berarti X sama dengan 0. Nah, X sama dengan 0, coba kalian perhatikan yang tadi, ketika X sama dengan 0, garis V-nya X-nya 0, Y-nya 0, ya kan? V-nya itu pas di sini, di 0. Sekarang yang untuk mutlak X dikurang 5. Untuk mutlak X dikurang 5, ketika X dikurang 5 itu kita buat sama dengan 0. Ketika X dikurang 5 ini kita buat sama dengan 0, maka X-nya akan kita dapatkan angka 5. Jadi untuk nilai mutlak ini kita perlu mencari dulu di mana sih pertengahannya gitu, nah pertengahan dari grafiknya, karena nanti grafik nilai mutlak ini dia akan membentuk seperti huruf V. Jadi yang perlu kalian cari lebih awal itu adalah pertengahan dari grafiknya. Seandainya kamu memahami pertengahan dari grafik untuk persamaan nilai mutlak, itu adalah setiap nilai X yang di sini. Jadi nilai-nilai X ini itu nanti sebagai pertengahannya, titik ujung bawahnya
untuk grafik dari nilai mutlak. Karena di situ X sama dengan 5. Oke, X sama dengan 5. Kita coba masukkan ketika X-nya 5, apakah betul Y-nya nanti 0? Di sini Y sama dengan X dikurang 5 kan, kita ganti, berarti 5 dikurang 5 sama dengan 0. Betul kan? Jadi ketika X-nya 5, Y-nya 0. Ini adalah titik 5,0. Lanjut, kita ambil lagi di atasnya 5, berarti X sama dengan 6, maka Y sama dengan 6 dikurang 5, hasilnya 1. Berarti ketika X nya itu 6, Y nya itu 1. Terus ambil lagi ketika X sama dengan 7, berarti Y sama dengan 7 dikurang 5, hasilnya 2. Jadi ketika X nya 7, Y nya itu dapat 2. Kalau kalian menggambarkan pada buku kotak-kotak atau buku milimeter blok, kelihatan jelas kok nanti. Kalau kamu gambarnya pakai buku yang buku tulismu, ukurannya harus pas. Ini untuk yang daerah X lebih dari 5. Jadi kita sudah dapatkan satu garisnya. Sekarang kita mau mencari yang X lebih dari kurang dari 5. Ini kalau kamu mau tambahin, kamu mau cari X sama dengan 8, X sama dengan 9, X sama dengan 10, nggak apa-apa ya. Jadi nanti garisnya ini lebih panjang ke atas, tidak masalah. Di sini saya cuma mencari sampai X sama dengan 7. Jika kalian ingin menambahi untuk X sama dengan 8, X sama dengan 9, dan X sama dengan 10, silakan, tidak masalah. Nah, sekarang kita mau lanjut untuk mencari daerah X kurang dari 5. Ini kita hapus dulu. Untuk X kurang dari 5, yang daerah atas ini kan X lebih dari 5, yang bawahnya X kurang dari 5. Untuk X kurang dari 5, persamaan nilai mutlaknya akan kita gunakan saat kita membukanya adalah nih, bengkok ya, maklum belum akhir. Jadi yang dipakai adalah X sama dengan Y sama dengan min X ditambah 5. Tahu kan kenapa? Tahulah, karena ini. Sekarang kita mau mencari yang tadi X lebih dari 5, berarti persamaan yang digunakan yang di depan ini. Sekarang kita mau mencari X kurang dari 5. Jadi ketika nilai mutlaknya ini kita hilangkan, tanda mutlaknya kita hilangkan, maka persamaan yang akan digunakan adalah X tambah 5. Oke, lanjut. Pas. Dalam koordinat yang sama dengan grafik Y sama dengan X dikurang 5. Jadi kita masih bersambung. Kita masih nyambungkan dari grafik yang ini. Karena kan dia satu paket. Tapi persamaan yang kita pakai bukan X tambah 5 lagi. X kurang 5 lagi. Bukan itu. Sekarang persamaan kita Y sama dengan min X ditambah 5. Oke. Karena tadi mulainya dari angka 5, untuk X angka 5, kita sudah mengambil yang lebih besar. Sekarang kita mengambil yang di bawahnya angka 5. Karena daerah yang diminta adalah X kurang dari 5. Nah, di sini saya mengambil untuk Y-nya yang di bawahnya 5. Itu kita ambil misalnya 4. Berarti kok Y sih? Salah. Kan Y. X maksudnya. Grogi ya aku ngajar begini. Susah ternyata. Kita mengambil X yang di bawahnya 5. Berarti ada angka 4 yang paling dekat dulu. Oke, kita masukkan. Berarti Y sama dengan X-nya kita ganti menjadi 4. Min 4 ditambah 5. Min 4 ditambah 5 hasilnya 1.
Lanjut, ketika X-nya kita ambil 3, berarti Y sama dengan min 3 ditambah 5, hasilnya 2. X sama dengan 2, Y sama dengan min 2 ditambah 5, sama dengan 3. Kita kayak belajar menghitung 1, 2, 3. Terus ketika X-nya ngambil 1, maka Y sama dengan min 1 ditambah 5. Hasilnya 4. Oke, di sini dia tidak terlalu memperlihatkan. Jadi langsung aja dia masukkan. Jadi ketika X-nya kita ambil 4, pasangannya itu di 1. Ketika X-nya kita ambil 3, pasangannya itu di 2. Ketika X-nya kita ambil 2, pasangannya itu di 3. Ketika X-nya kita ambil 4, ketika X-nya kita ambil 1, pasangannya itu di 4. Di sini yang diambil yang kelihatan jelas itu ketika X-nya diambil untuk nilai X yang min 5. Berarti Y sama dengan min dalam kurung. Karena X-nya bernilai negatif. Sedangkan minnya itu memang sudah dari fungsinya. Berarti min dalam kurung min 5 ditambah 5. Min ketemu min menjadi positif toh, berarti 5 tambah 5 sama dengan 10. Oh, ternyata ketika X-nya kita ambil min 5, dia akan naik ke atas pas di angka 10. Sehingga ini aja yang dia tarik garis ternyata dari 5 ke atas. Nah, jelas kan? Ternyata betul, memang betul. Untuk nilai mutlak ini, ketika kamu menggambarkan grafiknya, itu akan membentuk seperti huruf Pi. Kalian tahu kan huruf Pi ada ujungnya di bawah sini. Ujungnya itu, nih yang di bawah sini. Ujungnya ini atau pertengahannya ini, itu bisa kita dapatkan dari mana yuk? Dari membuat fungsi di dalam mutlaknya itu sama dengan 0. Jadi misalnya ada fx sama dengan mutlak x dikurang 5. Berarti yang di dalam mutlaknya ini kita buat sama dengan 0. X dikurang 5 sama dengan 0. Maka x sama dengan 5. Maka ketika x-nya itu sama dengan 5, itu nanti sebagai titik tengahnya dari grafik nilai mutlak itu. Jadi kalian ketika menggambarkan grafik nilai mutlak, kalian harus mencari dulu titik tengahnya supaya kalian tahu nanti gambarnya seperti apa. Jadi jangan asal memasukkan nilai. Langkah pertama yang kamu lakukan setelah kamu mendefinisikannya, cari titik tengahnya. Kalau kamu sudah mahir sekali dengan melihat definisi saja, berarti yang dikata-kata setelah kata jika atau setelah kata untuk yang biasanya kamu pakai, yang pada definisi ini, inilah nilai tengahnya nanti. Nah, jadi kamu nanti mengambil nilai X-nya itu, karena ini sebagai nilai tengah, berarti yang di atasnya 5 dengan yang di bawahnya 5. Oke, dipahami kah? Nanti kalau kamu tidak memahami, silakan kamu menghubungi nomor di bawah sini. Ada nomor di bawah. Nah, gitu ya. Gampang aja kan cara menggambarnya. Gampang sekali. Gampang sangat. Nah, di sini ada 3 soal. Silakan kamu coba-coba sebagai latihanmu di rumah. Soalnya ini tidak perlu kamu kumpulkan, karena kasihan juga kalian banyak sekali tugasmu. Buat yang belum saya video call, nanti tugasnya ketika saya video call saya bisa nanya sampai ke tugas ini. Jadi persiapkan memang ya diri kalian. Jadi bukan cuma soal itu aja, bisa nyambung. Oke. Jika ada yang mau bertanya, bisa tanya aja di GC, nanti saya balas. Untuk pertemuan hari ini saya akhiri. Selamat sore.